Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junden Zakian dengan NIM 2302311000108. Di sini kami akan menjelaskan di artikel kami yang berjudul Analisis Filosofi Nilai dan Kebijakan Ekonomi melalui Pemikiran Aliran Klasik dan Sosialis di dalam Pasar Bebas. Di aliran sisi penawaran itu, di dalam ekonomi, konsep aliran sisi penawaran telah menjadi fokus utama dalam memahami perilaku pasar dan kebijakan ekonomi. Aliran sisi penawaran merujuk pada hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen dalam pasar. Studi mendalam tentang aliran sisi penawaran penting untuk memahami dinamika ekonomi secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, inovasi, serta dampak kebijakan terhadap penawaran agregat. Selanjutnya yakni menjelaskan tentang pemikiran aliran sisi penawaran dan tokoh pemikir. Pemikiran aliran ekonomi klasik dan sosialisme telah mewujudkan pendekatan yang sangat berbeda dalam memahami dan mengelola perekonomian. Pemikiran klasik yang pertama, tokoh Adam Smith dan David Ricardo, di mana Adam Smith dan David Ricardo menekankan pentingnya pasar bebas dan mekanisme harga dalam mengatur distribusi sumber daya. Smith dalam The Wealth of Nations mengajukan konsep tangan tak terlihat yang mengisyaratkan bahwa kepentingan pribadi yang dikejar melalui pasar bebas akan secara otomatis menghasilkan keuntungan bagi masyarakat luas. Sebaliknya, yang kedua, tokoh sosialisme yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels mengkritik ketimpangan yang dihasilkan oleh sistem kapitalis dan mengadvokasi kepemilikan bersama atas alat-alat produksi untuk mencapai keadilan sosial. Marx dalam Das Kapital menyoroti eksploitasi kelas pekerja oleh kelas pemilik modal dan arahan revolusi untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Dalam kehidupan langsung modern, penerapan kedua aliran ini dapat menyaksikan berbagai kasus nyata yang mencerminkan efektivitas dan tantangan masing-masing sistem. Misalnya, kebijakan pasar bebas di Amerika Serikat sering dikaitkan dengan peningkatan produktivitas dan inovasi, tetapi juga menghadapi kritik karena dianggap memperlebar kesenjangan ekonomi. Sementara itu, negara-negara dengan kecenderungan sosialisme seperti Kuba dan Venezuela menawarkan contoh bagaimana kepemilikan negara atas alat produksi dapat menghasilkan pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, model ini juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal efisiensi dan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halizatul Fadia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu menjelaskan secara kritis perbedaan dan persamaan pemikiran aliran sisi penawaran dengan pemikiran ekonomi klasik dan pemikiran sosialis. Perbedaan utama antara aliran sisi penawaran dan aliran klasik adalah dalam pendekatan kebijakan ekonominya. Aliran sisi penawaran seperti yang dipelopori oleh Milton Friedman menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan moneter yang tidak intervensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi inflasi. Mereka berpendapat bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif dapat meningkatkan penawaran dan mengurangi pengangguran. Sementara itu, aliran klasik seperti yang dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo menekankan pentingnya pasar bebas dengan kebebasan individu dalam mengatur perekonomiannya. Mereka berpendapat bahwa pasar bebas dapat mencapai efisiensi dan keadilan dengan cara sendiri tanpa intervensi pemerintah. Perbedaan lain adalah dalam pendekatan terhadap peran pemerintah. Aliran sisi penawaran menekankan peran pemerintah dalam mengatur kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan aliran klasik lebih menekankan peran pasar bebas dan kebebasan individu. Kesamaan antara keduanya adalah dalam menekankan pentingnya efisiensi dan keadilan dalam sistem ekonominya. Mereka berpendapat bahwa sistem ekonomi yang efisien dan adil
akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan dapat mengurangi pengangguran. Dalam perbandingan dengan pemikiran sosialis, aliran sisi penawaran dan aliran klasik berbeda dalam pendekatan terhadap peran pemerintah. Pemikiran sosialis menekankan peran aktif pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk mencapai distribusi sumber daya yang adil dan merata. Sedangkan aliran sisi penawaran dan aliran klasik lebih menekankan peran pasar bebas dan kebebasan individu dalam mengatur perekonomiannya. Dalam analisis, aliran sisi penawaran dan aliran klasik lebih fokus pada efisiensi dan keadilan dalam sistem ekonominya. Sedangkan pemikiran sosialis lebih fokus pada distribusi sumber daya yang adil dan merata. Namun keduanya berbagai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mengurangi pengangguran. Aliran sisi penawaran dan aliran klasik memiliki berbagai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mengurangi pengangguran. Mereka berbeda dalam pendekatan kebijakan ekonomi dan peran pemerintah, tetapi keduanya sama-sama menekankan pentingnya efisiensi dan keadilan dalam sistem ekonomi. Instrumen kebijakan yang digunakan oleh ketiga aliran ini berbeda-beda tergantung pada tujuan dan pandangan mereka tentang peran pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidatul Nurkasana, NIM 125. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang filosofi sisi aliran penawaran, ekonomi klasik, dan ekonomi sosialis. Filsafat ekonomi merupakan bidang multidisiplin yang mengeksplorasi dasar-dasar dan implikasi teori dan praktek ekonomi. Bidang ini mencakup 3 bidang utama, yaitu yang pertama pilihan rasional, yang kedua penilaian hasil dan lembaga ekonomi, serta yang ketiga yaitu ontologi fenomena ekonomi. Filsuf dan ekonom utama telah berkontribusi pada bidang ini. Yang pertama yaitu ekonomi aliran sisi penawaran atau supply side economics, berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penawaran atau supply daripada permintaan atau demand. Aliran ini percaya bahwa peningkatan penawaran barang dan jasa melalui kebijakan fiskal yang mengurangi pajak akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi inflasi. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ekonomi klasik. Dengan konsep tangan tak kasat mata, Adam Smith menekankan efisiensi pasar bebas di mana kepentingan pribadi individu mendorong kebaikan bersama. Teori keunggulan komparatif David Ricardo mendukung perdagangan bebas. Utilitarianisme John Stuart Mill menekankan kebebasan individu dan intervensi pemerintah yang minimal. Selanjutnya yang terakhir yaitu ekonomi sosialisme. Karl Marx mengkritik kapitalisme karena mengeksploitasi kelas pekerja. Ia menganjurkan kepemilikan kolektif dan perencanaan terpusat untuk mencapai distribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan memahami filosofi dasar dari ketiga aliran pemikiran ini, kita dapat mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih seimbang dan efektif, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam memahami dan menerapkan ketiga aliran pemikiran ini dalam konteks global saat ini dengan harapan dapat menginspirasi kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnali Tamaro dari Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas C dengan nomor NIM 2302311000104. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai ekonomi yang diharapkan atau basic value of economy dari pemikiran tokoh aliran pemikiran ekonomi yang kelompok kami analisis, yaitu
pemikiran ekonomi klasik dan juga sosialisme. Untuk yang pertama, ekonomi klasik, tokoh utamanya ada Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Untuk nilai-nilainya sendiri, yang pertama kebebasan ekonomi, individu bebas mengejar kepentingan pribadi dalam pasar bebas. Yang kedua, individualisme. Individu dianggap agen rasional yang membuat keputusan terbaik. Dan yang ketiga ada efisiensi pasar. Pasar adalah alat efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Dan untuk contoh ekonomi klasik ini, untuk kebijakan ada liberasi perdagangan, perlindungan hak properti, pengurangan peran negara, dan untuk negara sendiri pun yang ada Amerika Serikat dan juga Inggris pada abad ke-19 dan abad awal ke-20. Yang kedua ada ekonomi sosialisme, di mana tokoh utamanya ada Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Untuk nilai utamanya yang pertama itu ada kesetaraan. Yang dimaksud kesetaraan di sini retribusi kekayaan untuk mencapai kesetaraan ekonomi. Dan yang kedua ada kolektivisme atau bisa alat produksi yang dimiliki dan dikendalikan secara kolektif. Dan untuk yang ketiga ini keadilan sosial. Yang dimaksud di sini keadilan sosial yaitu ekonomi harus mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya. Dan untuk contoh dari ekonomi sosialisme ini yang ada kebijakan. Dan kebijakan ini contohnya pendidikan dan layanan kesehatan gratis dan universal. Dan untuk negaranya di sini ada negara Kuba dan ada juga bekas Uni Soviet. Jadi, nilai-nilai yang mendasari sistem ekonomi klasik dan sosialisme sangat berbeda. Ekonomi klasik yang diperoleh oleh Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill menekankan kebebasan ekonomi, individualisme, dan efisiensi pasar. Kebebasan ekonomi mengutamakan minimnya intervensi pemerintah, sementara individualisme menganggap individu sebagai agen rasional yang membuat keputusan terbaik untuk diri mereka sendiri. Efisiensi pasar dianggap penting untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Dan sebaliknya, sosialisme yang dipromosikan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels berfokus pada kesetaraan, kolektivisme, dan keadilan sosial. Ketidaksetaraan ekonomi yang ekstrem dan mendukung retribusi kekayaan. Kolektivisme menekankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dengan alat produksi yang dimiliki secara kolektif. Keadilan sosial mengharuskan ekonomi dirancang untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, termasuk perlindungan hak-hak pekerja dan distribusi kekayaan yang adil. Beberapa negara seperti di Skandinavia menggabungkan elemen-elemen dari kedua aliran ini untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang seimbang, efisien, dan adil. Dan materi yang keempat yaitu menjelaskan tentang instrumen kebijakan dari pemikiran ekonomi aliran sisi penawaran, ekonomi klasik, dan ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu ekonomi klasik, di mana mekanisme utama dalam mengalokasikan sumber daya, harga barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran, menekankan pentingnya kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi tanpa hambatan. Jadi instrumen ekonomi klasik yang menekan pentingnya pasar bebas dalam mengatur perekonomian yang diatur oleh hukum permintaan dan penawaran yang diyakini mampu untuk mencapai keseimbangan secara alami tanpa perlu intervensi pemerintah. Yang kedua yaitu ekonomi sosialis, di mana ekonomi sosialis tidak menggunakan alokasi sumber daya yang ditentukan oleh perencanaan terpusat. Aktivitas ekonomi diatur oleh negara untuk memastikan distribusi yang adil. Jadi instrumen ekonomi sosialis juga dapat menekankan pentingnya kesejahteraan sosial, termasuk akses universal terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan dasar ini tanpa memungut biaya spesial pun. Dan yang terakhir yaitu ekonomi aliran penawaran.
di mana instrumen ini memandang kelembagaan sebagai faktor sentral dalam membentuk perekonomian yang efisien. Kebijakan sisi penawaran dalam kelembagaan ekonomi melibatkan pengaturan dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi. Meskipun ketiga aliran ini berbeda dalam pendekatan dan filosofi dasar, terdapat beberapa kesamaan dalam tujuan akhir mereka, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketiga aliran ini mengakui pentingnya efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial, meskipun dengan cara yang berbeda. Selain itu, mereka juga memahami bahwa perekonomian yang baik harus mampu menciptakan kondisi di mana semua anggota masyarakat dapat hidup dengan layak dan mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang. Analisis terhadap instrumen kebijakan dari ketiga aliran ini menunjukkan bahwa pasar bebas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun seringkali menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan. Di sisi lain, dengan perencanaan terpusat dan redistribusi pendapatan dapat mencapai pemerataan yang lebih baik, namun sering menghadapi tantangan dalam efisiensi dan inovasi ekonomi. Dengan demikian, baik aliran klasik sosialisme dan maupun aliran sisi penawaran memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat saling melengkapi.